Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Afif dengan NPM C1C020162. Oke, baiklah, pada kali ini saya akan membuat video tentang akuntansi keuangan 2, yang mana sekarang pada materi lanjutan dari yang tadi, Dilutive Securities and Earning per Share. Oke, langsung saja. Saham preference yang dapat dikonversi itu ada 3 poin ya. Saham preference yang dapat dikonversi adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preference yang dapat bonus. Terus dua yang selanjutnya, pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian atau laba. Terus jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai sering di debit atau di laba ditahan, dari laba ditahan. Terus selanjutnya itu ada waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya, penggunaan waran saham ini berdampak kepada pemegang saham untuk membeli harga saham biasa dengan harga yang lebih murah. Terus untuk situasi kondisi yang membuat penerbitan waran saham itu kan tidak semena-mena gitu kan, kita bisa menerbitkan waran saham. Tentunya ada situasi dan kondisi tertentu, yaitu pertama, agar sekuritas itu lebih menarik. Yang kedua, memberikan preemptive right atau hak membeli terlebih dahulu kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, sebagai kompensasi kepada karyawan. Yang pertama, waran saham. Untuk situasi pertama, waran saham saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang pertama itu pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang. Dan selanjutnya, presentation as a communication tool that can be used demonstration lectures. Digunakan dengan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Oke, yang ketiga itu, jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas akun agio saham waran didebit pada akun agio saham. Pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Terus yang kedua, waran saham situasi yang kedua, hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Yang itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, untuk mencegah dilusi atas voting. Yang kedua, merupakan opsi jangka pendek. Yang ketiga, perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Yang keempat, jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai wajar per saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa dan sebaliknya. Terus untuk waran saham yang ketiga, situasi yang ketiga maksudnya, hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan. Yang pertama, kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Yang kedua itu metode pelaporan opsi saham. Metode nilai intrinsik yaitu perbedaan harga saham dengan cara menggunakan waran saat waran diberikan. Terus metode ini metode nilai wajar, yaitu nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Terus untuk akuntansi untuk kompensasi saham. Ada dua permasalahan terkait dengan kompensasi saham. Ini yang pertama itu menentukan beban kompensasi dengan menghitung metode nilai wajar. Yang kedua itu mengalokasikan beban kompensasi selama periode karyawan bekerja. Terus untuk menghitung harga per lembar saham ada dua cara. Yang pertama itu secara sederhana atau LPS sederhana, laba per lembar saham sederhana, yaitu menghitung harga per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas dilutif. Rumus LPS sederhana itu adalah LPS laba bersih dikurang dividen untuk pemegang saham preference dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Terus cara yang kedua itu secara kompleks atau LPS dilutif, yaitu menghitung laba per lembar saham yang setelah memperhitungkan adanya sekuritas dilutif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Untuk menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, maka perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Untuk yang pertama, penyesuaian laba setelah pajak. Jadi dividen dari efek berpotensi saham yang bersifat dilutif. Yang kedua, bunga dari efek berpotensi saham yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Yang ketiga, perubahan pendapatan atau beban dari konvensi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.
Terus yang kedua itu penyesuaian saham biasa beredar. Ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Terus yang selanjutnya, konversi tersebut diasumsikan sejak awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut jika penerbitannya telah berakhir. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Firuz Afif, meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kalimat atau kata atau ada yang tidak jelas dalam penyampaian saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.